2, 3. Hai. Silakan. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang computer security, risk and safely. Nah, kemarin kan di minggu kemarin sudah bahas tentang seperti adanya hacker, cracker, bentuk-bentuk kejahatan yang ada dalam komputer. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang unauthorized use and access. Nah, unauthorized use and access juga merupakan salah satu dari computer security risk atau resiko keamanan komputer, yang mana itu merupakan ada pihak lain yang dapat masuk ke dalam komputer, ke dalam sebuah jaringan tersebut tanpa ada persetujuan dari pemilik jaringan. Biasanya seperti mengcopy file, kemudian meretas sistem-sistem yang ada di dalam sebuah jaringan tersebut. Komputer yang rentan terhadap resiko seperti virus itu biasanya terhubungnya lewat jaringan pada sebuah internet atau mempunyai koneksi dengan jaringan yang lain. Nah, itu sangat rentan terhadap kerusakan terus hilangnya file-file. Nah, kemudian ada untuk mengantisipasinya, yaitu safety guard atau yang disebut sebagai program untuk melindungi komputer tersebut. Safety again authorized, yaitu disebut juga sebagai upaya pencegahan agar file-file pencegahan agar komputer kita itu tidak terinfeksi dengan suatu masalah, yaitu misalnya AUP itu digunakan untuk hanya kita saja yang dapat masuk ke dalam komputer tersebut. Jadi orang lain itu tidak bisa seenaknya masuk mengcopy data, tetapi ada semacam langkah-langkah keamanannya. Biasanya itu menggunakan ID dan password. Nah, itu gunanya sangat penting sekali untuk melindungi komputer kita agar orang lain itu tidak sembarangan bisa mengakses komputer kita. Ya, kemudian ada information theft, yaitu adalah hilangnya informasi, data ataupun database yang ada di dalam komputer kita. Biasanya ada pihak-pihak lain yang bisa mencuri data-data tersebut. Kemudian untuk menanggulanginya yaitu adanya suatu encryption atau disebut juga enkripsi. Proses enkripsi berasal dari data yang bisa dibaca, kemudian dienkripsi, diubah menjadi data-data yang tidak bisa dibaca. Misalkan harus diterjemahkan lagi ke dalam sebuah sistem komputer. Ya, selanjutnya adalah wireless security, yaitu keamanan yang tidak harus kita jaga tanpa sebuah wireless, berarti tanpa ada sebuah kabel. Yaitu misalnya saja wireless security itu meliputi ketika kita sudah tidak menggunakan suatu wifi itu sebaiknya kita matikan saja wifi kita, karena takutnya nanti kalau ada virus ataupun hal-hal yang dari luar itu tidak bisa masuk dalam kita. Kemudian jangan lupa jangan selalu hidupkan Bluetooth, karena itu juga sangat berbahaya, karena apabila kita bisa saja file-file yang berbahaya itu dikirimkan lewat suatu Bluetooth ataupun jaringan nirkabel lainnya seperti WiFi tersebut. Nah, apabila kita ada seperti pemberitahuannya seperti kita mengaccept data atau file tersebut, dapat kemungkinan bisa merusak dari suatu perangkat kita, baik itu dari komputer maupun smartphone kita. Selanjutnya adalah health concern risk, yaitu kita harus memperhatikan kesehatan kita dari resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan komputer, seperti halnya ketika kita terlalu lama menggunakan komputer, misalkan saja mengetik. Nah, sebelum mengetik itu sebaiknya tangan jari-jari kita itu pemanasan terlebih dahulu. Nah, kemudian hal yang lain adalah ketika dari kita menggunakan komputer saat di depan layarnya tersebut. Nah, itu juga sangat diperhatikan, karena
banyak sekali ketika kita duduk itu penyakit dapat merambat. Nah, kemudian kita harus bisa menjaga mata kita. Itu seperti dari layar monitor. Caranya itu seperti pandangan kita itu harus jaraknya sekitar 32 inch mata kita ke layar komputer. Kemudian juga suasana, oh iya, pencahayaan dalam komputer itu harus sesuai dengan keadaan di sekitar kita. Jangan terlalu keadaan di sekitar kita itu sangat sangat gelap, sedangkan komputer tersebut sangat terang. Nah, itu dapat merusak mata kita. Kemudian jangan terlalu fokus pada komputer tersebut, karena sejenak kan untuk misalnya istirahat sejenak gitu. Kemudian juga jangan lupa itu setiap 5 detik sekali berkedip. Nah, ya, kemudian kita harus memperhatikan posisi duduk kita saat menggunakan komputer. Nah, sebaiknya itu ketika duduk di meja, badan kita harus tegak. Kemudian kakinya itu sebaiknya tidak boleh menekuk agar aliran darah itu tetap harus lancar. Nah, kemudian hal-hal yang jangan sampai terjadi apabila kita itu terlalu sering menggunakan komputer, itu bisa menggunakan komputer dalam sekali pakai itu durasinya sangat lama. Kemudian juga seperti jangan oh ya, hal-hal dampak lain yang bisa disebabkan dari komputer tersebut, seperti kita merasa gelisah apabila kita tidak menggunakan komputer. Kemudian secara kita terus-terusan menggunakan komputer, nah tidak bisa dari komputer tersebut. Nah, kemudian adalah ethic and security. Nah, terus komputer etik berisi panduan-panduan atau arahan-arahan dalam komputer tersebut, dan juga sistemnya, bagaimana cara kita menggunakan komputer tersebut. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan adalah dalam sebuah jaringan itu, misalkan saja informasi yang kita peroleh dari sebuah jaringan tersebut harus akurat. Nah, akurat artinya juga harus betul juga informasinya yang ada. Kemudian selain akurat, perhatikan juga dari mana sumbernya, apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak. Intellectual property hak-hak yang terdapat dalam sebuah atau kewenangan yang ada dalam sebuah suatu jaringan atau website. Kemudian ada juga kode kondak merupakan suatu semisal suatu bisa juga suatu kode atau aturan, apakah kita dalam menggunakan sebuah komputer atau jaringan tersebut sudah benar atau tidak, kita menyalahi aturan atau tidak. Selanjutnya adalah green computing. Nah, green computing adalah suatu langkah atau penerapan yang digunakan agar dalam suatu teknologi itu dapat secara efisien mengurangi semisal kayak limbah-limbah yang ada dalam masyarakat, dan kemudian juga mengurangi seperti tegangan listrik atau efisiensi dalam komputer. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dari green computing tersebut. Ada green use, kemudian green disposal, kemudian green design, kemudian green manufacture. Nah, kalau green use adalah itu lebih pada menekankan listrik, jadi komputer tersebut harus lebih hemat listrik lagi. Kemudian green disposal yaitu kita harus bisa mendaur ulang limbah-limbah yang ada. Kemudian green design. Nah, green design itu seperti meminimalis desain dari komputer tersebut. Misalkan sekarang ini kan banyak seperti laptop yang bentuknya ultra thin, kemudian sudah tidak ada lagi monitor yang bentuknya tabung. Sekarang lebih pada ke LCD. Kemudian green manufacture yaitu suatu pengolahan bahan-bahan komputer tersebut dipikirkan harus bisa
daur ulang kembali bahan-bahan tersebut. Jadi agar tidak menyebabkan sampah pada lingkungan. Nah, kemudian bentuk-bentuk lain dari kejahatan yang ada dalam sebuah jaringan yaitu atau jaringan atau komputer, yaitu spam. Spam biasanya kita sering mendapat seperti SMS atau email. Nah, spam itu adalah suatu informasi yang sebenarnya kita itu tidak mengharapkan informasi tersebut. Jadi informasi itu hanya akan menambah sampah-sampah yang ada seperti dalam email. Nah, kemudian adalah phishing. Phishing bukan, spyware. Nah, spyware adalah suatu software atau perangkat lunak yang mana itu berasalnya dari sebuah jaringan di mana itu mengikut pada sebuah website lain, yaitu hanya menempel pada sebuah website lain. Misalnya kita membuka layanan seperti yahoo.com. Nah, kemudian itu dalam di website tersebut muncul layanan iklan seperti dari Lazada. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa disebut juga sebagai spyware.